Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalawatu rabbi wassalam ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula. Pada sore hari ini kita masih berjuang bersama-sama untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa mempelajari bahasa Al-Quran, di mana bahasa ini adalah bahasa yang indah, bahasa penghuni surga, yang tidak lupa untuk kita saling mengingatkan bahwa keterikatan bahasa ini sangat melekat kepada syariat kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, bahasa itu adalah lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Yang mungkin banyak orang mengesampingkan, banyak orang meremehkan. Buat apa belajar? Buat apa belajar bahasa Arab? Toh kita bukan jadi orang Arab, bukan untuk bisa pergi ke Arab, ya. Tapi ketahuilah, mempelajari bahasa Arab mempermudah kita untuk memahami syariat, memahami ajaran Islam, memahami ulumuddin, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Baik itu agama Islam, baik itu pelajaran yang berkaitan dengan akidah, tauhid, fikih, hukum-hukum, ya, ataupun berkaitan dengan adab akhlak, berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nas, yang banyak sekali. Dari ilmu-ilmu tersebut kita bisa amalkan dan kita bisa istiqamah, konsisten. Tentu itu semua harus berdasarkan dari segi bahasanya, dari tatanan bahasanya, agar kita bisa memahami lebih dalam tujuan dari syariat tersebut untuk apa. Disebut dengan maqasid syariah. Nanti Ummahat akan belajar ya terkait dengan maqasid, maksud-maksud, ya, di mana syariat itu ditegakkan. Ya, kenapa harus ada syariat A, syariat B? Kenapa harus ada syariat salat, puasa, zakat? Hikmahnya apa? Ya, lughatan wastilahan. Secara bahasa maupun secara istilah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan
Akhwati fillah rahimakumullah, karena berhubung kita masih berkecimpung di dalam rumus ataupun susunan naat man'ut, di sini ada mukaddimah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, al-muslimul qawiyyu ahabba ilallah minal muslimid dha'ifi. Ya. Al-muslimul qawiyyu. Masih ingat ini susunan apa, Umahat? Silakan kita buka ruang diskusi. Mubtada khobar ya Ustaz? Mubtada khobar, ya. Ya. Mubtada khobar, ya. Mubtadanya al-muslimul qawiyyu. Ada juga selain itu yang kita pelajari saat ini apa? Man'ut. Apa? Man'ut. Apa namanya? Naat. Man'ut. Ya, naat man'ut. Ya. Naam. Ya. Dalam redaksi hadis yang lebih mudah ya. Namanya al-muslimul qawi khairun minallah. Ya, Wan. Ya, ini yang sahih ya. Khairun, ya. Khairun saja tambahannya lebih mudah. Redaksi hadisnya ya. Al-muslimul qawi khairun minal muslimid dha'ifi. Al-muslimul qawiyyu adalah susunan mubtada. Ini namanya khobar. Di dalam mubtada apa namanya susunannya? Sifat dan yang disifati namanya apa, Umahat? Naat man'ut. Naat man'ut. Ini naatnya al-qawi. Al-muslimu adalah man'ut. Seorang muslim yang kuat. Seorang muslim yang kuat menggunakan alif lam, maka disebut dengan susunan naat man'ut. Ya. Khairun, dia tanpa alif lam, disebut dengan susunan apa, Umahat? Mubtada dan apa? Khobar. Nah, ini khobarnya nih. Ya. Kalimat yang menerangkan dan yang diterangkan. Ya. Minal muslimid dha'ifi. Ini susunan apa nih, Umahat? Alif lam, kasrah. Naat man'ut juga, Masya Allah. Ini naatnya, ini man'utnya. Ya. Apabila man'utnya kasrah harakatnya, maka naatnya harus apa? Kasrah juga. Kenapa dia al-muslimi? Karena ada sebelumnya. Apa ini? Ya, huruf jar. Huruf jar, Masya Allah. Syukran Ibu Pipin. Ya, Ustaz, sama-sama. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi al-muslimul qawiyyu khairun minal muslimid dha'ifi. Artinya apa, Umahat? Muslim yang kuat lebih baik ya Ustaz. Lebih Lebih baik baik dari muslim yang dhaif, lemah. Muslim yang lemah. dhaif, lemah. Ya. Muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Khairan. Ya. Lebih baik daripada muslim yang lemah. Ya. Lemah itu bukan hanya fisik ya. Batinnya juga. Ya. Dikit-dikit bawa perasaan. Apa tuh? Baper ya Ustaz. Itu lemah tandanya. Kita harus profesional. Kita ini seorang muslim. Tidak ada istilah balas dendam, nggak suka, jengkel, nggak ada. Ya. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib, nuasil.
Kita lanjutkan. Sampai halaman berapa kita di pelajaran Durusul Lughah, Ummahat? 50 ya. Kemarin terakhir 50. kemarin 49. Ya, 50 dalam kotak halas? Belum. Belum ya? Ya, Belum, kita Ustaz. murojaah ya, kita murojaah. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Ada al-lughatu. Lughatu. Apa artinya lughatu? Bahasa. Hah? Bahasa. Al-lughatu artinya adalah Bahasa. At-ta'iru. Burung kecil. Nggak pakai kecil, burung aja. At-ta'iru. Burung sih, burung. Ya. Burung. At-ta'iru burung. Tapi kalau ditambahkan at-ta'iratu, tambahkan tak marbutoh, bukan berarti burung betina, bukan. Ya. Artinya jadi pesawat. Ya. Ya, bahasa Arab ini luar biasa unik ya. Ya. Bukan berarti yang ada tak marbutohnya jadi mu'annas, jadi perempuan, jenis kelaminnya, bukan. Ya. Baqaratun, apa artinya baqaratun? Sapi betina. Sapi betina. Kalau sapi jantan, taknya dihilangkan jadi bakorun. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, tentu berbeda. Ya, apa bahasa Arab ya sapi jantan? Apa kira-kira Ummahat? Lagi nanya nih, bertanya. Gak tahu, Ustaz. Bahasa Arabnya ya adalah jamusun. Iya. Jamusun. Ya. Perlu ditulis nggak? Tulis, Ustaz. Perlu ditulis. Perlu ditulis ya. Naam. Atau yang lebih mudah ya, kosakatanya ada banyak, taurun. Kalau jamus itu seperti jenis kerbau ya, tapi jantan. Apa bedanya sapi dengan kerbau? Wah, lebih panjang. Kalau sapi yang mirip kerbau tapi jantan namanya jamus. Tadi saurun tadi apa, Ustaz? Maaf. Sapi jantan. Oh, sapi jantan ya. Sapi jantan. Ya. Jamus itu seperti sapi tapi seperti kerbau ya. Mirip kerbau. Kerbau jantan ya. Apa artinya sapi dan bedanya sapi dan kerbau, Mahat? Sama ya? Apa beda? Beda, Ustaz. Oh, apa bedanya? Susah ya kalau ditanya ya. Pokoknya beda gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Taurun atau jamusun. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Berikutnya jau'an. Ma makna jau'an? Sangat lapar. Sangat lapar. Ghadban. Sangat marah. Sangat marah. Syahir. Masyhur. Terkenal. Terkenal. Al-yaumu. Hari ini. Bukan. Hari ini tuh pakai fathah. Al-yauma. Iya. Ini unik juga nih bahasa Arab ya. Kalau diharokati al-yaumu artinya sebuah hari. Hari pada umumnya. Tapi kalau al-yauma artinya adalah hadza yaumun atau hadzal yaum. Hari ini.
kalau kita menggunakan harokat fathah al-yawma. Ya, paham tunan insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya atsyan, Sangat haus. sangat haus. Al-usfuru, Hmm. Burung. burung pipit. Burung pipit. Al-madinatu, Kota. Madinah. Al-madinah kota. Kota. Jadi kalau kita tanya, ya ada tempat wafatnya Nabi di mana? Kota tempat wafatnya Nabi di mana, Om? Wafatnya Nabi. Wafatnya Di di Madinah, iya. Madinah Madinah kok. Munawwarah. Nah, Madinah Munawwarah Iya. atau Madinah An-Nabawiyah. Nabi. Iya. Ya, karena Madinah An-Nabawiyah artinya kotanya Nabi Muhammad. Ya. Sebelum nama Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah, namanya adalah Yathrib. Iya. Madinah dahulu namanya kota Yathrib. Yathrib. Ya, diganti namanya karena Nabi tinggal di situ. Ya, tempat tinggal Nabi maka menjadi Madinah An-Nabawiyah. Jadi bukan kota Madinah. Kota Madinah artinya mah kota-kota dong. Iya. Ya. Kota Madinah Munawwarah kalau mau dibilang Madinah Munawwarah. Madinah Jakarta. Artinya kota Jakarta. Begitu kalau kita secara bahasa. Madinah Bogor, kota Bogor begitu. Paham tuh insyaallah? Paham insyaallah Ustaz. Insyaallah. Kaslan, ma mana kaslan? Sangat malas. Sangat malas. Mal'an. Penuh, sangat penuh gitu. Sangat penuh. Sahih. Iya. Sangat penuh. Iya, sangat penuh. Ya. Baik. Ini murajaah singkat. Ya. Kita coba latihan pada bagian ba. Ya. Ada kalimat-kalimat ya, pertanyaan jawaban yang bisa kita pahami ya, bentuk-bentuk mubtada, khobar dan bentuk-bentuk naat apa? Naat man'ut ya. Kita mulai bagian ba. Kalau dalam bahasa Indonesia bagian B ya. Baik. Ana yang bertanya ya. Sekarang metodenya berbeda, Ummahat. Ana yang bertanya, Ummahat yang menjawab. Ya. Baik. Ainal mudarrisu? Huwa Faslun. Ya, ana ulangi ya. Ainal mudarrisu? Huwa fil faslun. Nah, perintahnya apa tadi? Menjawab, bukan mengulang. Ya, Ibu Pipin. Huwa fil fasli. Sahih. Iya, huwa fil fasli. Ainal mudarrisu. Apa artinya, Umat? Ainal mudarrisu. Aina. Di mana? Di mana guru? Di mana guru? Huwa fil fasli. Artinya? Dia di dalam kelas. Di dalam kelas. Fasal. Nah, fasal itu artinya kelas. Asal katanya adalah fasola. Ya, ada nama Faisal. Dari kata fasal. Sudah di Indonesia kan jadinya apa? Pasal. Pasal 1 Undang-Undang Dasar. Pasal 2. Ya. Jadi maksudnya apa tuh Pak? Fasal artinya kelas. Kenapa disebut dengan kelas? Karena arti asalnya adalah pemisah umat. Ya, kelas itu kan yang tadinya tidak ada lalu dipisah-pisah kan? Ya, ketika MPLS gitu ya, masa apa itu?
dulu namanya MOS ya, masa orientasi. Ya dikumpulin semuanya, baru nanti dimasukin ke kelas, disekat-sekat, ya, dipisah-pisah. Nah itu semua disebut dengan fasal, atau kita sebutnya pasal. Pasal itu adalah ya yang di mana menjadi pemisah ya antara apa namanya materi-materi yang lain lalu dipisahkan. Ya, begitu juga dengan anak-anak sekolah itu dipisahkan, ada kelas 1, kelas 2, disebut dengan fasal. Ya. Nama lain fasal adalah sof. Nah, mohon dicatat ya, Mahat. Sofun. Ya. Misalkan kelas 1 faslul awal. Kelas 1 soful awal. Ya. Sofun. Ya, sof. Tahu sof ya, Mahat? Sof. Luruskan dan rapatkan softnya. Lurisan. Iya. Sof. Sof artinya barisan. Ya. Sofun. Ya. Barisan kelas 1, barisan kelas 2. Ya. Di Arab menggunakan kata sof atau fasl. Al-faslu, al-awwal, faslu tsani, faslu rabi', faslul khamis, ya, itu disebut dengan kelas, sama dengan sof. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Paham. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Kalau anaknya di pesantren ada tuh al-fasl, ada tulisannya. Ya, di pesantren. Biasanya demikian. Kita lanjutkan Umahat. Ya. Ana bertanya, Umahat bisa menjawab ya. Wa ainal mudarrisul jadidu? Wa indal mudiri. Wa indal mudiri. Mudiri. Wa ainal mudarrisul jadidu. Apa artinya, Umahat? Dan di mana guru yang baru? Guru dan di mana guru yang Yang baru. baru. Nah, ini susunan apa nih ya? Masih ingat? Naat man'ut. Naat man'ut, Masya Allah. Mana naatnya? Mudaris. Jadi Kok mudarisu naatnya? jadidu Oh, Jadidu, ya, naat. al-jadidu. Man'utnya Man'utnya al-mudarris. al-mudarrisu. Mumtaz, Masya Allah. Guru yang baru. Ya. Maka jawabannya huwa indal mudiri. Nah, huwa adalah domir. Catat ya Umahat, disebut dengan domir munfasil. Nah, domir itu ada banyak jenisnya. Ada 3. Disebut dengan domirun munfasilun. Ya, munfasilun. Nah, seperti apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah hafal? Ada 14? Belum. Belum ya? Nggak apa-apa. Tenang saja, kita tidak menuntut untuk hafal, ya. Nah, yang penting apa? Tahu polanya, mengerti. Oh, yang huwa huma hum itu namanya domir. Domir munfasil, domir yang berdiri sendiri. Domir yang berdiri sendiri. Ya. Yang terpisah. Ya. Huwa artinya dia. Dia kembali kepada siapa? Si guru yang baru. Ada apa dengan guru yang baru? Endal mudir. Nah, ada kata baru nih Umahat. Enda. Enda di Ya, samping. enda itu bagian dari az-zarfu. Sudah pernah belajar belum Umahat? Az-zarfu. Pernah Ustaz. Zorof itu agar ya. lebih mudah kita artikan zorof itu adalah temannya huruf jar. Ya. Zorof itu artinya adalah temannya huruf jar. Ya. Mirip dengan huruf jar,
ya, mengkasrokan harokat akhir. Ya, hanya saja ciri-ciri dzaraf adalah harokat akhirnya fathah. Inda. Dalnya harokatnya apa? Indah. Indah, Ah, oh ya. Inda. Inda harokatnya apa dalnya? Fathah. Fathah. Ya. Coba kalau huruf jar fi harokatnya nggak fathah. Indi. Ya. Inda artinya apa? Di Di samping. samping atau di sisi. Baik. Mengkas. Ya. Makanya Inda setelah ketemu Inda pasti al-mudiri. Nggak boleh al-mudiru. Ya, ya, Ustaz. Kenapa? Karena ketemu Inda sama seperti huruf jar. Misalkan huwa, ya, ila menggunakan ila. Ila kan huruf jar. Ila ketemu al-mudiru menjadi apa? Ilmu diri. Mudiri. Sama dengan huruf jar, dzaraf itu. Karena dia temannya huruf jar. Ya. Oh nggak salah kita udah belajar ya dzaraf tuh yang kita sudah pelajari apa tuh? Qobla. Qobla, ba'da. Oh, Qobla, ba'da, fauqi ya fauqa. Fauqa, amama, Iya. khalfa. Waduh, banyak ya. Tinggal kita ingat-ingat aja catatannya di buka-buka ya. Ya. Itu disebut dengan az-zarfu atau dzaraf. Iya. Ya. Ulang Ustaz, temannya huruf jar tapi berharokat fathah gitu Ustaz ya. Iya betul. Harokat akhirnya fathah. Iya. Itu dulu. Jar, iya. Naam. Fahimtun insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Temannya huruf Baik. Ya, ana bertanya Ummahat menjawab. Aina talibul jadidu? Dhahaba ila maktabati. Masya Allah. Aina talibul jadidu. Artinya apa Ummahat? Di mana murid yang baru. Murid yang baru. Ya, naat man'ut ya. Zahaba ilal maktabati. Artinya apa Ummahat? Baru keluar ya. Pergi Ya. pergi ke perpustakaan. Naam. Dahaba. Nanti Ummahat akan belajar yang namanya fi'il. Fi'lun. Ya. Kata kerja. Kata kerja nanti Ummahat akan belajar lebih detail di pelajaran sorof. Kalau Ummahat sudah masuk ke pelajaran ke-15 kalau tidak salah. Di buku Durusul Lughah. Ya. Ada buku tambahan. Untuk Ummahat namanya buku sorof yang mempelajari fi'il kata kerja. Nah, ada kata zahaba. Zahaba artinya adalah dia laki-laki telah pergi. Past tense bentuknya. Ya. Past tense itu lampau ya. Ya. Di dalam bahasa Arab tidak bisa disamar-samarkan perginya. Misalkan kayak bahasa Indonesia ya. Saya pergi ke pasar. Setelah apa sedang ya nggak tahu. Pokoknya saya pergi ke pasar. Nah, dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab nggak bisa. Saya pergi ke pasar itu tidak ada bahasa Arabnya. Kecuali jelas saya telah pergi atau sedang pergi. Atau akan pergi. Beda bahasa Arabnya. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dari yang namanya pelajaran bahasa Arab. Ya, sharaf. Pelajaran sharaf. Jadi, zahaba, dia telah pergi. Siapa yang pergi? Murid yang baru. Ilal maktabah. Ma makna maktabah? Maktabah. Takaan. Ya.
Nah, sahih. Masya Allah. Apa? Perpustakaan. Hmm. Perpustakaan. Ya. Jangan mentang-mentang ada tak marbutohnya. Oh, kalau maktabun kan meja. Berarti maktabah meja perempuan. Salah. Pustaka. Iya. Ini dia. Uniknya bahasa Maktabah. Arab. Masya Maktabah. Allah. Kalau ada tak marbutohnya jadi perpustakaan. Hmm. Kalau tidak ada Maktabah. tak marbutohnya, ilal maktabi artinya adalah meja atau kantor. Hmm. Nah, ya, ini yang harus diperhatikan. Pada intinya sama. Akar katanya dari kata bayak tubuh, artinya menulis. Kalau tempat untuk menulis namanya meja, maktabun. Ya. Tempat untuk orang-orang pada menulis data-data itu namanya maktab, artinya kantor. Ya. Kalau tempat untuk menulis dan juga untuk membaca disebut dengan maktabah, perpustakaan. Fahim tunna insyaallah? Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ya, detail sekali bahasa Arab itu. Kita lanjut. Wah, ini sekarang gantian. Ummahat yang bertanya, ana yang jawab ya. Karena kepanjangan ini. Ya Ummahat aja ya. Nah, katakan wahid, itsnan, thalatha. Man zalika rajulu at-talibu ladzi kharajal minal mudarrisatu. Mudarrisat. Udah Mudarrisati. madrasati. Madrasati. Naam, ya. Minal madrasati. Memang mirip ya, harokatnya kan nggak ada nih. Tulisannya sama antara al-mudarrisah dengan al-madrasah. Ya. Hanya nanti bisa dilihat susunan kalimatnya. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Ya. Huwal mudirul jadidu. Artinya apa? Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Siapa Laki-laki Laki-laki yang tinggi itu yang yang telah keluar dari sekarang dari sekolah. Ya. Nah, ini dia Ummahat. Terjadi perbedaan bahasa bentuknya. Man dzalika ar-rajulu tawilu. Siapa laki-laki ya yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari sekolah. Madrasah. Kharaja kata kerja. Telah keluar. Ya, sama dengan zahaba. Lampau, past tense. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kharajal ana minal madrasah. Huwal mudirul jadidu. Artinya apa, Ummahat? Dia pemimpin. Mudir itu pemimpin ya. Jadi pemimpin yang baru. Bukan kepala sekolah. Nih harus pemimpin. Pimpinan sekolah yang baru. Ya, sahih. Ya, Kalau kepala sekolah bahasa Arabnya bukan mudir. Mudir. Namanya apa? Masih ingat nggak, Ummahat? Namanya Raisul Madrasah. Ya. Raisul Madrasati. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Raisul Madrasati artinya kepsek. Kepala sekolah. Beda. Kalau pimpinan di atas kepala sekolah.
Kalau bahasa kitanya ya Yayasan. ketua yayasan. Kalau di pesantren ada mudir dengan roisul madrasah, ya. Kepsek, di atas kepsek namanya mudir juga, tulisannya mudir. Ya. Mudir am, pimpinan secara umum, pimpinan umum. Nah, mereka menyebutnya begitu kalau di pesantren. Ya. Kepsek SD, TK itu beda-beda tuh. Roisul madrasah, tanawiyah, ibtidaiyah gitu ya. Nah, yang menjadi pimpinan semua tingkatan namanya mudir. Ya. Pimpinan pesantren, mudir. Mudirul Mahad namanya. Ya, pimpinan pesantren. Ya, di bawahnya ada kepsek-kepseknya seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Ya, berikutnya ya. Pertanyaan Ana yang baca, Ummahat jawabannya ya. Wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Huwa ibnul mudiril jadid. Mudiril jadi. Iya, Masya Allah. Kayaknya ada delay ya, ada keterlambatan tuh. Iya. Ya, bacanya. Huwa benul mudiril jadidi. Ya. Kita artikan sama-sama. Wa manil waladu. Kenapa manil? Kenapa nggak man? Kan aslinya man. Waman al waladu. Nah, ini biasanya digunakan hukum-hukum yang namanya berkaitan dengan nun sukun. Nun sukun bertemu dengan alif lam, maka nunnya menjadi kasroh. Kasroh, ya Ustaz. Ya. Manil. Man jadi manil. Ya. Seperti itu. Karena ketemu alif lam. Cara baca sebenarnya. Ini berkaitan dengan cara baca. Ya. Kalau ditanya waman al waladu boleh nggak? Boleh, tapi dia terputus. Nah, ini baca yang nyambung nih begini. Wamanil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapa? Waladus shaghir apa artinya? Anak laki-laki yang kecil ya. Kecil, iya. Siapa anak laki-laki yang kecil? Ya, alladzi yang telah keluar, keluar sekarang dari kelas fasli, dari kelas huwa benul mudiril jadidi. Huwa benul mudiril ya, dia seorang anaknya. Oh iya, anaknya pimpinan yang baru. Pimpinan yang baru. Anak bukan pimpinannya, tapi dia anak pimpinan. Anaknya. Belum jadi pimpinan, anaknya pimpinan yang baru. Yes. Nah, di sini kita lihat Ibnul Mudiri namanya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ini unik nih Ummahat susunannya. Susunannya bertingkat namanya. Ibnul Mudiri al Jadidi. Nah, ini namanya mudhaf. Ini namanya mudhafun ilaih ya. Mudhaf. Ini namanya mudhafun ilaih. Dan ini susunan apa? Na'at. Ya. Kenapa dia kasroh? Karena man'utnya kasroh. Ini mudhafun ilaih sekaligus man'ut. Ya. Sama seperti Ummahat belajar. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Oh, objeknya ada 2. Oh, predikatnya begini. Ya.
subjeknya begini. Nah, itu yang kita pelajari saat ini. Ibnul Mudiril Jadidi. Paham tunna insyaallah? Insya Allah Ustaz, semoga dimudahkan ya. Ya, amin. Semoga dimudahkan. Pelan-pelan aja, Mahat. Iya, Ustaz. Pelan-pelan. Fokus kita kepada naat man'ut. Ya, fokus kita kepada naat man'ut. Kita lihat di halaman 51. Ya. Ana yang bertanya, Ummahat yang menjawab ya. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Hiya lil mudiril jadi. Iya, Iya, lil mudiril Mudiril jadi. diril jadi di mumtaz, Masya Allah. Ya. Artinya apa, Mahat? Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Mobil yang indah, yang bagus itu. Itu. Tilka artinya itu untuk mu'annas. Milik Ya. mobil yang bagus. Iya. Nah, ini juga harus kita ingatkan, sampaikan Ummahat. Dari segi kebiasaan orang Arab ya. Orang Arab itu semua mau yang kaya, yang mau yang miskin pasti punya apa? Sayyarah. Mobil. Punya mobil. Cuman bedanya ya, nggak ada orang Arab yang punya motor, Ummahat. Ya. Kalau ada itu orang kaya tuh. Biasanya motornya dipakai untuk touring dan lain sebagainya. Ya. Di Arab Saudi ya kita bicaranya. Kalau di negara-negara miskin seperti di Yaman ada yang pakai motor juga, ya motor-motor kecil gitu ya. Nah ini mobil semua orang kaya maupun orang miskin punya mobil roda 4 karena memang kendaraan mereka, transportasi mereka adalah sayyarah. Nah ya cuman yang membedakan adalah sayyarah jamilah. Ya untuk orang kaya mobil yang bagus. Ya. Maka jawabannya hiya lil mudiril jadidi. Apa artinya, Ummahat? Dia milik pimpinan yang pimpinan yang baru. Nah, ini yang menjadi perbedaan juga nih. Agak membuat kita pusing juga ya. Karena hiya kata ganti di dalam bahasa Arab, benda pun bisa dibilang kata ganti. Iya. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh ya. Misalkan buah apel, buah yang lezat. Dia berada di pasar. Kira-kira masuk nggak? Masuk. Ya. Saya memiliki mobil yang bagus. Dia sedang dicuci. Kok dia? Dia itu kan buat orang. Biasanya begitu kan? Dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab tidak, Ummahat. Mindset itu harus dirubah, polanya harus dirubah. Bahwa hiya, huwa, itu domir, munfasil, bukan hanya untuk orang. Bukan hanya untuk orang saja. Binatang bisa, ya, benda pun bisa. Tumbuhan juga bisa. Makhluk-makhluk Allah. Ya. Hiya, kenapa hiya? Kenapa enggak huwa? Karena tadi kan huwa. sayyaratunya mu'annas. Masya Allah, mumtaz. Ya. Karena sayyarahnya mu'annas. Ciri-ciri ada tak marbutahnya. Ya, menggunakan kata tunjuk tilka. Nah, maka dia menggunakan hiya. Kalau untuk muzakkar huwa, untuk muannas iya. Ya, mobil yang bagus artinya ya lil mudiri, milik pimpinan yang baru. Iya, Ummahat. Kalau mobil yang bagus tuh milik pimpinan. Kalau untuk pegawainya ya mobil-mobilan gitu ya. Mobil biasa. Ya, seperti itu. Ya, paham tunna insyaallah? Paham insyaallah Ustaz. Insyaallah. Taib berikutnya ya. Ana yang bertanya, Ummahat yang menjawab. Liman hadzal kitabul kabiru ahuwa lil mudarrisi? Huwa lil talibil
Talibul jadid. Talibul Ya, jadid. jadi ya karena lit talibil jadi Bil- ya. Liman hadzal kitabul kabiru artinya apa, Mahat? Milik siapa? Milik Siapa siapa buku yang besar ini? Yang besar Besar ini. ini. Huwa lil Apakah mudarrisi, apakah dia Apakah dia milik miliknya guru? milik Guru. guru? Wah, huwa kembali kepada siapa? Buahnya Kepada kepada apa? buku kitab tabir. Buku yang besar. Apakah buku yang besar ini milik guru? Nah, bahasa kita ya begitu. Ya, la, tidak. Huwa Huwa, Ya, milik dia milik murid yang murid baru. yang Baru. baru. Ya, kutu buku ya Ya. berarti. Hmm. Insya Allah. Buku yang besar ini milik murid yang baru. Talibul jadid. Talibi. Iya, karena ada li. Iya. Bentar, lupa. Talibil jadi Jadid. milik murid yang baru. Kita percepat, Umahat. Ainal mil'aqatus saghiratu? Iya, fil kubi. Masya Allah, mumtaz. Iya. Ainal mil'aqatus saghiratu. Apa artinya, Umahat? Di mana sendok yang kecil Sendok yang itu kecil kan dia dalam di dalam dia di dalam jam gelas gelas Dia di dalam, dia itu kembali kepada siapa? si Sogiru. Almil Almil Aqatul Lisogiratu. Ya. Baik, Masya Allah. Ya. Disebut dengan mil'aqatus saghirah. Artinya apa? sendok yang sendok yang kecil. Yang kecil. Kalau garpu, nah, masih ingat gak nih? Buka lagi, Ustaz. Waduh. Ya nih. Garpu bahasa Arabnya apa ya? Ya, udah dicatat sih waktu itu. Ya, biasa makan pakai tangan sih ya biasanya ya. Jarang pakai garpu, Ustaz. Oh, jarang pakai garpu. Syaukatun. Oh iya, Syaukatun. Ya. Kalau biasa makan daging apa Pak? Pakai garpu dan pisau. Apa pisau bahasa Arabnya? Bukan sikil, mohon maaf. Ya. Sikinun. Aduh. Bahaya nih. Ya. Sikin. Nah, kalau makan daging Umahat ya. Syaukah ya. Garpu di sebelah kanan apa sebelah kiri? sebelah kanan. Makan. Kalau makannya sebelah kanan, Ustaz. Saat motong-motongnya taruh kiri dulu, baru potong, taruh lagi, ganti. Nah, berarti itu namanya menyusahkan. Iya, menyusahkan. Makan steak. Ya, makan kan susah motong pakai tangan kiri, Ustaz. Nah, itu dia makanya bagaimana kalau adabnya Nabi itu bagaimana? Tangan kanan makannya. Cuma pakai tangan doang. Pakai tangan gitu? Diremes-remes makan gitu langsung gitu? Panas dong. Tentu tidak, Umaha. Pakai pisau tetap. Iya. Pakai pisau, memotongnya boleh tangan kanan atau tangan kiri, tapi memakannya wajib dengan tangan kanan. Iya, itu maksudnya. Betul. Ya. Makanya sesuai dengan gambar ya, mil'aqah saghirah. Ada sendok kan ya? Ya. Ada sendok, tapi ini sendoknya kayaknya ini ya. Kayak apa terpisah ininya ya.
antara Karena di dalam airnya itu, di Ustaz. dalam air, namanya Pembiasan. pembiasan ya. Iya. Iya, Masya Allah. Ini jadi belajar fisika nih. Ya, ya, Masya Allah. Baik, sahih. Iya fil kub ya, cup ya. Cup itu kub ya, artinya gelas. Yang terakhir, Ummahat, ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang patah? Di mana Dua. kursi yang patah atau rusak? Kan Ya. dijawab, bukannya Oh iya. diartikan. Waduh, ini udah liar ini. Ya, Ana Banyak ulangi ya. banget, Ustaz. Dua. Ainal Nah, kursiyul kursi. maksuru. Huwa Dua. hunaka. Huwa hunaka. Oh, hunaka. Nah, ini kosakata baru nih. Ya, Hunaka. di mana Berarti kursi Ustaz. yang patah atau rusak? Huwa artinya kursi yang patah atau rusak. Hunaka, di sana. Oh, di sana. Ya, nah, Bagian kalau kata hunaka di isyarat juga. sana. Kenapa? Termasuk isyarat juga. Bukan, Kayak dari kayak bukan. gitu. Beda. Beda. Bukan, beda. Hmm. Nah, kalau di sini bahasa Arabnya huna. Guna. Huna di sini, hunaka di sana. Ya. Kalau ditanya sama suami ummahat gitu ya, nyari sesuatu barang, bilang aja hunaka. Biarin, kagak ngerti juga biarin. Hunaka, ya. Tadi Nanti bilang dia belagu, Ustaz. Belagu. Baru searching segitu doang. sendiri. Nggak apa-apa. Namanya belajar. Iya, Iya, Ustaz. belajar tak kenal malu. Ya, daripada malu mengucapkan bahasa Arab kan. Dari yang terdekat dulu, suami, anak. Ya kalau nggak berani sama suami, sama anak lah. Ya, ditanya, Umi ini penanya mana, pensilnya mana? Hunaka. Ya, hunaka. Hunaka. Iya, kalau dia nggak ngerti hunaka, gitu ya. Cari sendiri hunaka. Apa artinya hunaka? Belajar, gitu ya. Seperti itu. Paham tuh, insya Allah. Ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan ummahat? Ya, Masya Allah. Kayaknya gampang ya, Masya Allah. Semoga Ustaz, amin. Iya, Masya Allah. Baik, untuk tugas ya pada sore hari ini mudah, ringkas, mudah, singkat, ya, jelas. Apa itu, ummahat? Nanti membuat kalimat ya naat man'ut yang muzakkar dan naat man'ut yang mu'annas. Membuat kalimat yang ada naat man'utnya muzakkar, naat man'utnya mu'annas. satu-satu saja. Jadi dua, ada dua. Dua saja. Baik. Ya. Membuat kalimat yang ada naat man'ut. Tapi tidak boleh dari kosakata di dalam kitab. Nah, terus dari mana? Namanya ini ummahat ya. Learning by googling namanya. Sudah canggih sekarang. Kayak Google. Ya. Iya. Nanti bisa cari di Google atau Vkomus ya. Membuat kalimat yang ada naat man'ut, mu'annas dan muzakkar yang satu. Iya, satu-satu di kosakatanya di luar kitab Durusul Lughah. Maksudnya yang sudah kita pelajari ya. Kalau yang belum dipelajari nggak apa-apa. Banyak di sini, Ustaz. Boleh, di jilid yang lain boleh, di jilid kedua cari, baru nanti dibuat kalimatnya, gitu ya. Yang penting susunannya tahu, ya, kosakatanya nanti bisa dicari, seperti itu. Kalimat yang ada. Nah, tujuannya apa, ummahat? Tujuannya agar kita memperluas wawasan kosakata. Kosakata kita jadi lebih banyak, ya. Jangan terpaku kepada kitab saja. Umpama ummahat lagi nonton berita pakai bahasa Arab gitu ya, ada tulisannya lewat gitu ya. Itu ada tak marbutohnya, ambil aja nggak apa-apa, caplok gitu ya.
Lalu cek dulu di internet ya, kamus apa artinya, lalu buat kalimat. Bisa. Ya. Dari mana saja kosakatanya bisa, yang terpenting bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Ya. Seperti itu. Fahimtunlah insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri Ummahat? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah sudah cukup. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi ya waktu kita, umur kita, dan rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.